Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa datang mengunjungi saudara kami yang ada di kilo 38, 80, dan 74. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Dalam perjalanan kami tahu persis bahwa Engkau menyertai kami hingga tidak ada kecelakaan, kerusakan, atau hal-hal yang serupa itu yang menggagalkan perjalanan ini. Mulai dari tempat ini sampai ke tempat tujuan, demikian juga sebaliknya. Dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang... Posisi semuanya ada di mana? Kami sementara ada di atas gunung. Tapi tadi ada... Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Shalom, selamat malam semua. Coba lihat kiri kanan yang belum kenal siapa. Ayo kenalan dong. Ayo semuanya kenalan. Yang belum kenal begitu. Ya. Udah. Yang ini jajaran 3 yang ke belakang dong. Lihat ke belakang, siapa belum kenal sana? Ayo. Pasti belum kenal itu. Kita ini campur orang kota dan orang kilo 80. 74. Ya, oh jemaatnya Pak Nabi Tubulu. Ya, udah semuanya silakan duduk. Ya, duduk. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya. Hari ini puji Tuhan pimpin kita semua dari kota tadi aman, selamat semua sampai di sini. Terima kasih Pak Pendeta Lukas dan Pak Gembala dari kilo 74 bersama jemaat. Puji Tuhan kita dapat kesempatan yang luar biasa. Baik, kita mau belajar firman Tuhan.
kalau kita hidup selalu rukun seperti ini, dengar ya, kalau kita hidup selalu rukun seperti ini, hidup itu menyenangkan tidak? Ayo, hidup ini menyenangkan tidak? Pasti menyenangkan. Nah, dari awal Papa di surga selalu merindukan, perhatikan kalimat ini, selalu merindukan. Apa yang dia rindukan, surganya itu ada di hidup kita. Saya ulangi, dari awal Papa di surga itu merindukan, surganya itu ada di hidup kita. Nah, konsep dunia tentang surga ya macam-macam. Ada yang berkata, wah kalau rumahku besar, barang-barangku mahal-mahal, mewah-mewah, wah itu surga. Kalau uang banyak, wah itu surga. Kalau emasnya banyak, ya tapi berapa kali saya ke daerah penjualan emas ini, kok nggak ada yang pakai emas-emasan di sini? Iya. Nah, saudara, bukan surga, bukan seperti itu. Beda sekali. Surga buat Tuhan, buat Papa kita itu cuma satu. Tolong dicatat ini ya. Surga yang sesungguhnya ya itu bukan rumahnya, bukan tempatnya, bukan apa-apa, bukan. Surga itu cuma satu. Kalau selalu ada pengampunan. Amin. Saya ulangi lagi, surga itu cuma satu. Bukan ini, bukan itu. Kalau ada pengampunan. Catat ini ya. Mewah rumahnya, kaya orangnya, mobilnya bagus-bagus, makanan kalau di rumah, apalagi kalau pas ada tamu datang, makanan enak-enak semua. Saya tanya, kalau di rumah itu anggota keluarga itu tidak saling mengampuni, rumah yang mewah, makanan yang enak, harta yang mahal-mahal, bisa dinikmati tidak kalau nggak ada pengampunan dalam rumah itu? Coba bisa dinikmati tidak? Tidak. Maka itu pengampunan itu penting. Itu surga. Nah, maka itu hal yang paling dibenci oleh iblis. Tolong catat, bukan hidup doa kita, bukan. Hal yang paling dibenci oleh iblis bukan kita rajin baca Alkitab, lakukan terus, doa terus, baca Alkitab. Hal yang dibenci oleh iblis bukan pelayanan, silakan sekuat apapun melayani, sibuk, silakan. Tapi satu yang iblis gak suka, yaitu jangan kita mengampuni. Begitu saudara dan saya tidak mengampuni, ya itu neraka. Renungkan baik-baik. Begitu kita tidak mengampuni, maka itu neraka. Kira-kira iya atau tidak? Serius. Suami istri, ada nggak orang nggak bisa salah? Jawab, ada nggak orang nggak bisa salah? Tidak ada. Ada, boneka. Betul tidak? Tidak ada orang yang nggak bisa salah. Nah, tapi jahatnya kita ya, kita nggak suka kalau ada orang bersalah kepada kita. Kita pun nggak suka kalau kita disalahi orang. Kita pun tidak suka kalau kita disalahkan orang. Coba cari bedanya, disalahkan dan disalahi, itu beda. Setuju saya ngomong ini? Kita nggak suka disalahkan orang, kita nggak suka disalahi orang, kita nggak suka orang buat salah, betul? Tuh, saya tanya iya atau tidak? Apa? Ada apa tidak?
Ada kata apa tadi? Kalimat apa? Iya. Oke. Ini yang kita harus kenal. Kenapa begitu? Tidak. Kalau kita sadar, perhatikan ya, ini konsep kerajaan surga. Kalau kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bisa, nggak pernah salah. Saya ulangi, kalau kita sadar tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah, betul? Ada orang nggak pernah salah? Loh, saya tanya, ada orang nggak pernah salah? Ada, tadi lupa. Apa itu? Ya itu. Jadi kalau kita bukan boneka, berarti kita pernah salah, bisa salah, dan akan salah. Nah, ingat itu terus. Pernah salah, bisa salah, akan salah. Itu manusia. Nah, sekarang mengapa kalau kita sadar bahwa kita pernah salah, kita bisa salah, dan kita akan salah? Mengapa kita nggak suka kalau ada orang bersalah? Ngerti nggak pertanyaannya ini? Ini belum ngerti ini. Coba dengar lagi. Kita pernah salah? Pernah. Jawabannya salah. Sering, bukan pernah. Betul? Kita bisa salah? Bisa. Kalau bisa belum sering. Siapa yang ngomong tadi? Bisa. Bisa itu kan belum. Nah, kita akan salah. Artinya yang sering itu kemarin-kemarin. Bisa itu sekarang. Akan itu besok. Betul? Berarti kita pasti bisa buat salah, ya atau tidak? Nah, pertanyaannya, mengapa kita marah kalau ada orang buat salah? Egois, apalagi? Loh, ngerti nggak pertanyaan ini? Saya tanya lagi, sudah belum jawab semuanya, awas nggak jawab. Kita pernah salah nggak? Salah, sering, lupa lagi. Betul? Kita bisa salah tidak? Kita akan salah nggak? Loh, kita akan salah? Bisa, karena manusia. Ingat terus hal ini. Nah, kalau kita sudah sadar dengan konsep kita sering salah, kita bisa salah, dan kita akan salah. Saya tanya, jawab baik-baik. Mengapa kita marah kalau ada orang salah? Seharusnya kalau ada orang salah bagaimana? Maklum, jangan. Ayo, kalau ada orang buat salah bagaimana? Mengapa tolong rohani mengampuni? Tegur. Jangan dulu, jangan bilang tegur dulu. Gimana? Ayo, tegur bukan. Ya, mengampuni tunggu dulu. Menyadari terlalu tinggi itu. Marah lagi. Ini yang perlu bertobat. Kali kita baptis kamu lagi. Nah, kalau kita sadar kita sering salah, bisa salah dan akan salah, maka kalau ada orang bersalah kita tertawa. Loh, enggak ngerti. Kenapa harus tertawa? Iya, kalau ada orang bersalah kepada kita, kenapa kita harus tertawa? Kita lihat diri kita sendiri di orang itu. Betul atau tidak? Nah, kalau kita disalahi orang, disalahkan orang, dan kita tertawa, maka orangnya ikut tertawa. Ya sudah. Habis marah. Betul. Ya atau tidak, saudara? Itu surga. Maka itu hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah mengampuni. Ya, mengampuni. Ayat terkenal, kita buka Matius 6
ayat 14-15. Ayo semuanya kita baca sama-sama. Matius 6, 14 dan 15. Ayo. Matius 6, 14 dan 15. Ini hukum surgawi yang harus kita miliki, kita lakukan dalam hidup kita. Dan Matius 6 ayat berapa tadi? 14 dan 15. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Terus nah, ayat 14, kalau kita mengampuni orang, maka Bapa juga akan mengampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni salah orang, maka Bapa juga tidak mengampuni. Nah, coba saya tanya, apa status kita kalau Bapa di surga tidak bisa mengampuni? Status kita apa? Terpidana. Wih, keren. Nah, ini dulu mau jadi jaksa nggak jadi. Ya, terpidana. Ayo, apalagi statusnya? Kalau kita tidak bisa diampuni oleh Bapa di surga, berarti status kita orang berdosa apa? Calon neraka. Betul. Jadi kalau kita tidak saling mengampuni, ya, ini yang harus kita ketahui, maka neraka ada di hidup. Maka itu saya ulangi lagi. Ada banyak konsep tentang surga, banyak sekali. Tapi cuma satu konsep yang Bapak ajarkan. Surga itu apa? Kalau kita mengampuni. Yang di rumah suami istri, ya, anak-anak, kakak beradik harus apa? Selalu mengampuni. Percayalah, setan tidak akan bisa bekerja. Ya, perhatikan kalimat ini. Setan tidak akan bisa bekerja kalau di tempat itu ada pengampunan. Setan tidak bisa masuk di tempat orang-orang yang selalu mengampuni. Setan tidak bisa masuk. Tapi begitu ada yang tidak mengampuni, langsung setan datang. Kenapa? Karena itu tempat mereka tidak mau mengampuni. Oke, saya tanya lanjut. Mengampuni itu mudah atau susah? Ayo, masalah jawab. Ayo, mengampuni itu mudah atau susah? Mudah. Tidak bisa gampang-gampang susah. Ayo, jawab. Mengampuni itu mudah atau susah? Ayo, yang lain jawab. Saya tanya lagi. Mengampuni itu mudah atau susah? Ayo, yang kuat suaranya mana? Tanya lagi. Mengampuni itu mudah atau susah? Susah. Balik lagi. Kenapa susah? Kenapa mengampuni itu susah? Bukan gengsi, sakit hati. Bukan. Kenapa mengampuni itu susah? Egois. Hampir betul. Hampir betul. Egois. Ayo. Kenapa mengampuni itu susah? Apa? Harga diri. Mementingkan diri sendiri. Salah. Tidak mau rugi. Betul tidak? Maka itu kalau ada orang suruh ngampuni, pasti kata yang umum, kok enak. Iya tidak? Enak sekali. Nah, itu namanya nggak mau rugi. Padahal kalau kita siap dirugikan, maka mengampuni itu mudah. Amin. Mengampuni itu mudah kalau kita siap dirugikan.
Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Suami istri yang sulit mengampuni, yaitu karena masing-masing menuntut, masing-masing ngotot dengan prinsip dan pendapatnya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Coba sebutkan doa Bapa kami. Ada satu kalimat dan itu merupakan jembatannya. Ya, satu kalimat. Ayo kita ulangi. Pak, depan sini Pak. Siapa? Bapak. Oi, Pak. Loh, jangan sembunyi di situ. Ini depan ada tempat. Ya. Ayo kita sebutkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Terus dikuduskan namamu. Nah, stop. Ini kuncinya. Jadilah kehendakmu. Terus kalimat yang betul begini. Supaya bumi jadi seperti surga. Jadi terjemahan yang ada itu salah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Enggak jelas. Tapi yang betul adalah jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Nah, yang membuat bumi bisa jadi seperti surga, yang membuat keluarga kita, rumah tangga kita bisa jadi seperti surga, justru pada kalimat ini. Jadilah. Ayo, jadilah. Loh, betul tidak? Jadilah. Ayo Pak, jadilah kehendak siapa? Nah, orang yang tidak mau berdamai itu orang yang tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mau berdamai karena dia ngotot. Kamu harus menuruti kehendak, kamu harus menuruti kemauan, ya atau tidak? Kalau masing-masing kita, saya mulai dengan suami istri, ya, tolong perhatikan. Jadi suami istri yang rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Saya tanya, ada tidak? Tanya, bukan ada. Nah, suami istri yang rajin bertengkar karena masing-masing tidak mau menyerahkan kehendaknya sendiri. Maka itu kita menemukan kalimat doa Bapa kami yang sangat indah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu doa Tuhan Yesus. Jujur ya, jujur. Kapan terakhir kali saudara bertengkar? Ayo, gak usah dijawab, ingat-ingat saja. Kapan terakhir kali saudara bertengkar? Ayo, ingat-ingat ya, gak usah jawab, ya, supaya gak berdosa di hadapan Tuhan. Karena jawabannya pasti tipu-tipu. Maka itu saya nggak minta saudara jawab. Kenapa di belakang tertawa? Jasmani kenapa? Mama? Oh, tak. Iya. Tipu. Betul? Jawabnya dalam hati saja. Nah, kalau saudara ingat kapan terakhir kali bertengkar, langsung renungkan. Jawabannya pasti karena saudara menuntut orang itu untuk melakukan keinginan saudara. Betul atau salah? Selama kehendak kita yang kita paksakan untuk orang lain menuruti, maka sebetulnya saat itulah neraka sedang terjadi.
Jadi mulai hari ini setiap kita harus bisa berkata seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi ayo, masih ingat doa Tuhan Yesus di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku. Itu surga. Maaf, jangan tersinggung. Pernah lihat anjing bertengkar? Ayo, jawab. Pernah lihat anjing? Sering, betul. Ini masalahnya. Kenapa mereka bertengkar? Karena memaksa kehendakku harus jadi. Ngerti tidak? Hal sederhana sekali. Tapi ini yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi karena bukan kehendakmu jadilah, tapi kita maksa kehendaknya. Nah, coba perhatikan ya. Kalau suami istri, kenapa? Bravo, mau apa kamu? Mau apa dia? Hah? Oh. Coba ya, saya minta saudara jujur. Jujur. Ya, nggak usah lihat kiri kanan, lihat ke depan semua. Suami istri, ya, ini cara yang hitung. Misalnya dalam 2 bulan, berapa kali bertengkar? Ya, hitung 2 bulan berapa kali bertengkar. Terus mikir, dari sekian kali bertengkar, itu yang paling banyak karena penyebab apa? Ya, temukan itu. Nah, kalau suami istri bisa menemukan penyebab pertengkaran, saudara rendahkan hati dan jujur kepada Tuhan, pasti dua orang itu ngotot, kamu harus nuruti aku. Coba renungkan, kira-kira ya atau tidak? Ketika kita memaksakan kehendak kita untuk orang lain melakukannya, saya ulangi lagi, ketika kita memaksa orang lain menuruti keinginan kita, disitulah neraka itu muncul. Karena yang kita paksa untuk menuruti keinginan kita, ayo jawab, buat dia mudah atau susah menuruti keinginan kita? Ayo jawab, mudah atau susah? Susah. Maka itu jadi ribut. Jadi begini mulai hari ini, ya, mulai hari ini. Dua-dua diam, dua-dua merenung, lalu cari apa kehendakmu untuk saat ini buat kami berdua. Ngerti nggak maksud saya? Jadi tiap kali ada kesalahpahaman, tiap kali ada pertengkaran, tiap kali ada saling tuntut menuntut, saudara diam dulu, dua-dua tenang, cari apa kehendakmu. Munya siapa? Kehendak Tuhan untuk kami sekarang ini. Artinya dua orang yang sedang bersitegang, dua orang yang sedang saling tuntut menuntut dan ngotot, maka dua orang ini harus meneduhkan, menenangkan, mengesampingkan keinginannya masing-masing. Begitu dua orang ini menenangkan, meneduhkan, menekan keinginannya masing-masing, percayalah saat itu kehendak Tuhan terjadi. Nah, begitu kehendakmu yang terjadi, percayalah, maka semua setan-setan minggir semuanya.
Sebab setan tidak berani masuk ke suatu area yang orang-orang di area itu melakukan kehendak Tuhan. Setan gak berani masuk. Kenapa? Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, berarti ada Tuhan di sana. Jawab pertanyaan saya. Kalau ada Tuhan, setan berani masuk enggak? Tidak. Jadi kembali lagi. Ada enggak rumah tangga atau keluarga yang banyak setannya? Ayo saya tanya dia. Ada enggak keluarga atau rumah tangga yang banyak setannya? Apa tandanya kalau keluarga itu ada setannya? Bukan banyak, bertengkar terus. Betul? Bertengkar terus. Ada keluarga seperti itu? Ada nggak keluarga seperti itu? Nah, ini masalah. Keluarga yang banyak setannya karena isinya pertengkaran melulu, berarti dua orang itu maksa keinginannya harus dipenuhi dua-dua. Nah sekarang bayangkan kalau suami nuntut istri untuk memenuhi keinginannya, lalu istri pun berkata harus suami penuhi dulu. Nah kapan selesainya? Kalau saling tuntut menuntut, ngerti nggak maksud ini? Maka itu belajar dari kalimat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, berarti sebelum kerajaan itu datang, maka harus kehendak Tuhan yang terjadi. Maka itu saya katakan ini jembatan. Datanglah kerajaanmu, jembatannya jadilah kehendakmu, baru hasilnya bumi jadi seperti surga. Serius saudara, kalau mulai hari ini di hidup keluarga kita masing-masing, ya saya ulangi lagi, kalau mulai hari ini di hidup keluarga kita masing-masing, nggak ada yang ngotot, nggak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang memaksa supaya yang satu nuruti keinginan yang satu nuntut yang satu lagi. Nggak ada lagi. Kalau saudara dan saya berani berkata apa? Ayo, berani berkata, jadilah kehendakmu. Itu kunci kemenangan. Dan percayalah, setan pasti tidak ada tempat di keluarga kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Nah, seringkali gereja menggunakan ayat 20 untuk memulai ibadah. Hari ini kita akan merubah supaya tahu konsep kebenaran ini. Udah, ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang dari kamu di dunia ini sepakat meminta apa juga, permintaan mereka itu akan dilakukan oleh Bapa. Nah, stop ayat 19 dulu. 20-nya nanti. Jelas sekali yang Tuhan Yesus katakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Apa kata lain sepakat? Setelah dengar uraian tadi ini, suami nggak boleh ngotot untuk menuntut istrinya memenuhi keinginannya. Begitu pula istri nggak boleh ngotot supaya suaminya memenuhi keinginannya. Nah, setelah konsep ini kita pelajari, maka saya tanya, berarti sepakat itu artinya apa? Mengampuni? Belum dulu. Sepakat.
Jika dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di bumi ini sepakat. Nah, sepakat itu artinya apa? Dalam konsep 2 orang tidak boleh saling menuntut. Sejalan bersama, sehingga sekata menikah satu keluarga. Ayo, apa kata sepakat? Setelah kita pelajari, jadilah kehendakmu. Sepikiran. Ayo yang lain belum ketemu. Setuju. Satu perjanjian, saling perjanjian, berdamai. Belum. Ayo, seorang lagi. Satu tubuh. Ini yang saya tunggu. Satu tubuh. Kenapa? Karena 2 orang yang tidak menjadi satu tubuh nggak bisa sepakat. Betul? Lebih dalam melangkah. Satu tubuh. Maaf ya, jangan tersinggung. Satu tubuh berarti kepalanya harus 1 atau 2? 1. Betul? Otaknya harus 1. Maka kesimpulannya, istri itu gak punya otak. Lu kok gak percaya? Loh, betul tidak? Hanya itu. Loh, iya atau tidak? Ditanya. Nah, maka itu ketika di rumah itu ada 2 otak, ini nggak pernah sepakat. Betul? Loh, iya atau tidak? Cepat jawablah. Kalau saudara nggak jawab berarti saudara marah. Saya turunnya sudah. Loh, sepakat itu artinya di rumah itu hanya ada 1 kepala, 1 otak, dan 1 pikiran. Kalau nggak amin berarti tersinggung semua. Kalau saya ulangi lagi, sepakat itu kan 2 orang, betul nggak? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di bumi ini sepakat. Jadi tidak asal 2 orang, tidak, tapi 2 orang yang sepakat. Yang sepakat itu 1 tubuh, tapi dari 2 tubuh. Bagaimana 2 tubuh bisa jadi 1? Kalau kepala 1 dan badan 1. Maka itu pertengkaran dalam keluarga melawan hukum surga ini. Maka itu juga kenapa dalam Kejadian 2 ayat 24 ditulis, itu sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Nah, firman itu aneh. Anehnya di mana? Sebab firman Kejadian 2 ayat 24 itu kan untuk Adam dan Hawa. Untuk apa Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang tentang orang tua meninggalkan ayahnya dan ibunya? Kan Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia. Yang jelas gak punya orang tua, gak punya papa mama mantu. Kenapa difirmankan? Itu kan aneh. Tapi itu berlaku untuk kita. Jadi laki-laki tidak boleh bawa istrimu masuk ke rumah orang tuamu. Alasannya gampang. 1 dapur tidak boleh 2 koki. Ya atau tidak? Ayo, kalau 1 dapur ada 2 koki, jadi apa dapurnya? Bertengkar. Betul enggak? Jawaban paling gampang, serumah nggak jadi makan karena 2 orang ini bertengkar dulu. Karena 2 koki nggak boleh. Ini peraturan surga.
sama. Maka itu istri-istri belajar untuk tunduk, karena tubuh harus tunduk pada kepala. Nah, para kepala sehatlah, jangan sering pusing. Ngerti? Kalau kepala sering pusing, yang menderita tubuhnya. Gitu. Jadi dua orang ini harus sepakat. Saudara tolong perhatikan, tidak ada janji di ayat lain di seluruh Alkitab kecuali ayat ini. Setelah dua orang itu sepakat, lagi sekali, apa itu arti sepakat? Otaknya satu, gitu, susah benar jawab. Saya ulangi lagi, apa itu sepakat? Otaknya cuma satu. Nah, begitu dua orang ini sepakat, satu tubuh, otaknya cuma satu, janjinya luar biasa. Minta berapa hal? Ayo minta berapa hal? Apa saja permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Aneh, berarti Tuhan percaya suami istri yang sepakat, yang satu tubuh, yang otaknya cuma satu, maka yang diminta tidak akan pernah keluar dari keinginan Tuhan juga. Kenapa bisa begitu? Nah, ini rahasianya. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, baca. Saya akan uraikan dengan cepat. Ayo, 1, 2, 3. Ulang-ulang. 1 Korintus 11 ayat 3. 1, 2, 3. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Nah, stop dulu. Ini rahasia. Tetapi aku mau, Tuhan mau, supaya kita semua mengetahui apa? Ayo, mengetahui apa? Hal ini. Hal apa? Baca. Yaitu. Dari tiap-tiap laki-laki. Nah, stop dulu. Ini luar biasa. Laki-laki yang dimaksud di ayat ini adalah suami. Sekarang ini yang saya kagum. Mengapa suami disebut duluan? Aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Hal apa? Kepala dari suami ialah Nah, dengar, maka itu para istri jangan tersinggung dulu. Jadi pakai otakmu, harus ngomong kepada suaminya ya. Salah. Kalau kepala dari tiap-tiap suami adalah, berarti otak suami harus pakai otaknya Kristus. Maka kalau suami pakai otaknya Kristus, berarti kalau suami berpikir, suami berkeputusan, suami buat rencana, pakai otaknya siapa? Pakai rencana siapa? Pakai keputusan siapa? Pakai idenya siapa? Coba jawab. Idenya Kristus. Nah, tubuhnya ikut karena nggak ada otaknya. Maka keluarga yang seperti ini minta apapun juga. Artinya permintaan keluarga ini karena kepalanya sudah pakai otaknya Kristus, maka tubuhnya juga setuju karena otaknya bukan di dia. Maka keluarga seperti ini minta apapun juga pasti sesuai dengan pikiran Kristus.
Berarti kalau keluarga itu memakai pikiran Kristus seperti ini, istri menyerahkan keputusan pikirannya ke suaminya, yaitu kepalanya, dan kepalanya istri punya kepala lagi. Berarti permintaan keluarga ini pasti itu tadi kalimat jadilah kehendak otaknya siapa? Kristus. Minta apapun juga. Ini gak main-main saudara, ini mengagumkan. Minta apapun juga. Berarti permintaan dua orang yang satu tubuh tadi sesuai dengan pikiran Kristus. Ini rahasia dalam keluarga kita. Maka kalau hidup keluarga seperti ini, lagi sekali, ada setan nggak berani masuk? Tidak, karena semua dalam pikiran Kristus. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Kolose 3 ayat 1. Lihat, Kolose 3 ayat 1. Ya, Kolose 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1. Wah, ini hal yang hebat. Sudah? 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, adalah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus, bukan cari perkara-perkara yang ada di dunia ini, tapi carinya di mana? Perkara yang di atas. Di tempat Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Nah, jadi para suami kalau hidup dengan mencari perkara-perkara yang di atas, ini jaminannya minta apapun juga permintaannya, permintaan keluarga itu pasti, baca tadi, diapakan? Ayo, dikabulkan. Itu nggak main-main. Ayat 2, Kolose 3. Ayo, lanjut. Ayat 2. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Begitu saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus, kita harus cari hal-hal, urusan, perkara yang di atas, bukan yang di bumi lagi. Terus perintahnya ayat 2. Ayo, suruh apa? Ayo, ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, lagi sekali kalimat itu. Jadilah, ayo, jadilah kehendakmu. Kalau pikiran para suami, pikiran kita semua sudah ada bersama Kristus. Kalau yang kita pikirkan bukan perkara-perkara di dunia lagi, berarti semua yang kita inginkan, semua yang kita doakan berbau duniawi atau tidak? Tidak. Pasti yang kita pikirkan, yang kita doakan, yang kita minta, yang kita inginkan, pasti setuju dan sejalan dengan pikiran Kristus. Maka hidup keluarga kita luar biasa. Saya tidak tahu di antara kita semua yang hadir hari ini, termasuk yang dengar lewat rekaman ini di rumah masing-masing, saya nggak tahu.
apakah kesepakatan kita suami istri sudah sesuai dengan firman Tuhan ini atau belum? Kalau ada istri-istri suka ngatur, suka menguasai suaminya, suka nggak mau tunduk, hari ini berubah. Supaya setan tidak masuk di keluarga kita. Setuju saya berkata ini? Lo setuju? Harus. Kalau tidak, celaka sekali hidup keluarga kita. Jadi tidak ada hal lain. Udah habis belum ayat 2 tadi? Saya belum tahu. Udah habis belum? Udah. Oh belum? Yang di bumi. Gimana? Perkara di atas bukannya Yang di bumi. bukan yang di bumi. Maka itu doa kita yang sepakat tadi pasti dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, karena sejalan semua yang kita minta pasti sesuai dengan kehendak. Nah, karena semua sesuai dengan kehendak Tuhan, karena bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Oh, hasilnya luar biasa. Ayat 3. Kalimat pertama dulu. Ayat 3, Kolose 3, 1, 2, 3. Sebab. Nah, ganti aku. Sebab. Ya sudah. Kalau sudah mati. Loh, kalau sudah mati, ya mati itu maksudnya susah bener. Nah, yang repot kalau setengah mati. Itu yang bikin susah. Nah, suami istri, ayo hari ini kita melihat firman ini. Kita sudah mati. Menurut Galatia 2 ayat 20, kalau kita sudah mati, siapa yang hidup? Kristus hidup di dalam kita. Ketemu lagi. Kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, berarti semua yang ngatur hidup kita siapa? Ya, yang hidup di dalam kita. Maka itu saudara, hidup menjadi murid Yesus itu enggak susah. Ya, sekarang saya kembali. Setelah konsep ini kita miliki, semua kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, sudah ya, kita ditaklukkan habis. Kita hidup memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita arahkan kemana Tuhan ingin kita berpikir. Nah, baru ini jawaban yang betul. Kalau sudah begini, mengampuni itu mudah atau susah? Ayo, kalau sudah begini, mengampuni itu mudah atau susah? Mudah. Karena kita diatur, kita dikuasai, kita disetir, kita dikontrol oleh Kristus yang hidup di dalam kita. Ada nggak orang hidup dikuasai uang? Hanya semuanya diatur uang. Apa saja pikirkan uang. Nah, hari ini jangan. Mulai hari ini semua kita hidup dengan konsep pikiran Kristus. Semua, kalau kita hidup dengan konsep pikiran Kristus, hasilnya luar biasa. Sungguh, dalam keluarga pasti aman. Amin. Dalam keluarga pasti damai. Dalam keluarga pasti mudah untuk saling mengampuni. Enggak susah sama sekali. Inilah kebenaran yang harus kita miliki dalam hidup kita mulai hari ini. Jujur, siapa sebelum tadi kita ke ibadah, sepertinya rumah tangga kok nggak enak suasana. Berarti kalau suasana rumah tangga kita nggak nyaman, suasana rumah tangga kita panas, suasana rumah tangga kita kok tidak ada damai, berarti di dalam rumah itu orangnya bagaimana tadi? Tidak saling mengampuni, tidak sepakat lagi, tidak setuju lagi. Maka itu terjadi, ngeri sekali, betul-betul neraka di dalam
keluarga itu. Ayo jujur, senang rumah tangganya seperti neraka? Bodoh sekali Pak Ibu. Maaf. Nah, untuk membuat keluarga kita seperti surga, bagaimana isinya? Masuk lupa. Bagaimana isinya? Mengampuni. Ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 14. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop. Ini terjemahan yang kurang tepat. Dalam bahasa Indonesia ditulis berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Dan kejarlah perdamaian. Kejarlah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka tak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara catat, ayat ini mengerikan. Ayo, kalau orang tidak bisa melihat Tuhan, berarti orang itu melihat siapa? Ya setan, gitu aja. Ya. Nah, kalau melihat Tuhan saja nggak bisa, berarti bertemu Tuhan bisa atau tidak? Tidak, melihat aja nggak bisa. Mau ketemu bagaimana? Nah, ini namanya daerah apa ini, Pak? Desa apa di sini? Uapa. Oke. Berapa penduduk desa Uapa? Kira-kira aja. Nggak tepat, nggak apa-apa. Kira-kira, saya mau menerangkan ayat ini. Berapa kira-kira penduduk desa Uapa? Ada 5.000? Nggak sampai. Berapa? Ayo, kira-kira aja berapa? 500 kakak. Betul, banyak sekali itu Pak. Enggak, ayo kira-kira cepet-cepetan. Kesini Pak Edo maju. Ayo, ada berapa kira-kira penduduk desa Uapa? Kira-kira saja cepat. 50 kakak. Berapa? Pak Kemala? 50 kakak. Bilang aja 150. Oke. Nah, mumpung cuma dikit. Saudara nggak boleh berkata begini, Tuhan, kenapa Novi? Apa? Oh, saya berkata gini, suruh berdamai dengan berapa orang? Semua orang. Nah, kalau penduduk desa Uapa 150 orang, saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah bisa berdamai dengan 149, tinggal yang satu bentuknya. Sudah semua atau belum? Kalau tinggal satu. Belum. Nah, itu. Maka itu, saudara dan saya, hiduplah jangan punya musuh, yaitu selalu mengampuni. Itu surga. Saya kembali pada bagian pertama. Berarti menciptakan surga di hidup kita mudah atau susah? Ayo jawab. Menciptakan surga, menghadirkan surga, hidup di dalam surga itu mudah atau susah? Mudah, yaitu mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sering salah. Maka kita harus menerima orang yang salah. Aman toh kalau begitu? Aman. Lalu setan pindah ke laut sana semua, biar ganggu ikan-ikan di sana. Wah, itulah surga dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.